guru apa? Guru kelas 4, guru SD kelas 4. Balik kelas ya Bu? Ini langsung saja ke pertanyaannya Bu. Pertanyaan pertama, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Iya, kurikulum 2013. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 Bu? Sejak tahun 2019. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013? Tujuannya itu kan mengacu pada tujuan dari kurikulum itu sendiri, bahwa kita harus mengembangkan potensi dan diri peserta didik. Apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, seperti apa contohnya? Kurikulum 13 pastinya harus menyesuaikan dengan era zaman sekarang, era teknologi. Pastinya anak-anak harus bisa sekarang presentasi menggunakan PPT sendiri. Bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Persiapannya dari semua, ya, dari silabus, SPP, medianya kita siapkan agar pembelajaran itu sendiri bisa tercapai, bisa efektif, efisien. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar? Interaksi pasti ada timbal balik antara guru sama siswa. Harus memberikan pengarahan dulu ke anak-anak. Nanti anak-anak bakal ngasih timbal balik. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa? Pastinya harus ada peningkatan dari kurikulum baru yang kita gunakan, karena itu akan mempengaruhi dan akan membantu perkembangan peserta didik. Apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam melaksanakan kurikulum 2012? Bagaimana mereka mengatasinya? Kendalanya pasti ada gitu, cuman kita sebagai guru harus siap dalam melakukan pembelajaran. Apakah sebelum mengajar dan mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Iya, pastinya harus dipersiapkan dari program tahunan, dari silabus, RPP, semuanya disiapkan. Apa yang diketahui tentang silabus dan RPP? Silabus itu kan rencana dari pembelajaran, satuan pembelajaran. Kalau RPP kan rencana pembelajaran kita pakai pada itu. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Manfaatnya banyak. Silabus RPP itu membantu kita dalam mengajar dalam melakukan pembelajaran bersama anak-anak, jadi pembelajaran terarah. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Persiapannya kita harus sesuaikan juga dengan buku ajar anak-anak, sesuaikan dengan tema. Jadi kalau kita ngajar anak-anak itu jadi sinkron, sesuai. Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengikut kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Silabus sama RPP itu seharusnya dibuat oleh guru sendiri. Jadi kalau dibuat oleh guru sendiri, pembelajaran itu akan lebih terasa mudah karena kita udah tahu maksudnya rencananya seperti apa yang kita akan lakukan di kelas. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau literasi saintifik? Itu dimasukkan dalam rencana pembelajaran, jadi agar setiap tahapan kegiatan dalam pembelajaran itu anak-anak bisa terlakukan. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Kita masuk juga dalam buku anak-anak, kan ada kegiatan yang membaca yang melakukan, jadi di sana kegiatan-kegiatan itu bisa kita masukkan dalam RPP. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Hambatan itu pasti ada, kita sesuaikan lagi dengan program tahunan dan buku dari untuk kita belajar. Apakah yang Ibu ketahui tentang RPP? RPP rencana pembelajaran kan yang digunakan di setiap pertemuan kita sama anak-anak, jadi agar sesuai, jadi pembelajaran itu berjalan efisien. Apakah RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013?
Karena kita buat RPP sendiri pastinya harus menyesuaikan dengan kurikulum kita. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Gitu kemudian kita buka dulu dengan pembukaan, doa, salam gitu. Terus kita pancing lagi dengan review materi sebelumnya. Model pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik? Tergantung itu materi masing-masing kan. Misalnya kita materi apa, misalnya yang pendekatan strategi yang memungkinkan anak itu lebih mudah dalam memahami materi. Model apakah yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model biasa ya, mungkin bisa menggunakan model pembelajaran langsung. Jadi dengan anak tuh langsung kita berinteraksi, langsung mengarahkan dan memberikan pemahaman. Apa saja buku pegangan yang Ibu digunakan dalam pembelajaran? Pegangan itu buku tematik itu tadi, tematika 13. Media apa saja yang Ibu pernah atau sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media misalnya media kartu pembelajaran itu kan bisa digunakan. Jadi kalau misalnya itu bisa kita gunakan sebagai review materi dari pembelajaran yang kita sudah lakukan hari ini. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas biasanya kita review materi dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran atau memberi tugas-tugas, proyek, remedi, dan pengayaan? Nilai kita ngambil nilai pengetahuan, keterampilan, ada proyek juga, jadi siswanya bisa lebih aktif dan dipaham lagi terhadap pembelajaran. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Kalau untuk penilaian pastinya kita tuh harus punya pedoman formatnya, jadi biar susah pasti kita ambil nilai proyek, praktek, dan pengetahuan. Kita ada muncul, ada yang salah. Selain itu, apakah Anda ini dari pertanyaannya? Ternyata untuk Anda enggak sih, nggak ada hambatan. Apakah Ibu kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian akhir semester, tengah semester, akhir semester. Biasanya melakukan dari ulangan-ulangan ujian-ujian. Apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Paradigma baru. Mungkin itu satu kurikulum baru ya, membangun kurikulum terbaru. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Belum. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Kalau misalnya ada kurikulum baru, pastinya harapannya ada lebih baik lagi sih, lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Baik Bu, pertanyaan sudah habis. Terima kasih kesediaannya sebagai narasumber pada interview ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini benar-benar terjadi dan semoga pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.